Oke, hari ini adalah isi pikiran Putraka vlog ke-8. Hari ini kita kedatangan Tia Septi, ya, Septi Tia, seorang seksi dancer ya bilangnya ya, seksi dancer. Oke, Tia, kenapa memilih seksi dancer Ya, dibandingkan yang lain? suka aja, suka ngedance juga dari SMP, suka nari Bali juga. Oh, suka nari Bali juga. Berarti memang basicnya penari Bali ya? Oh, dari umur berapa belajar dance, seksi dancer ini? Kalau tari kreasi dari SMP sih, dari kelas 2. Kalau Oh ya? sesi dancer dari umur 16 tahun. Hmm, job pertama kapan? Job pertama. Kenapa milih seksi dancer? Kamu merasa dirimu seksi? Enggak sih, suka aja. Suka aja sama explore ya? Iya, tuh. Eh, Pertama kali itu di negara. di negara? Itu kayak acara, kayak apa sih, kafe gitu. Kafe apa? Kafe malam gitu. Oh ya? Kita diundang, terus disuruh ngisi acara ke sana. Hmm. Itu diajakin teman juga pertama kali. Terus pada Itu dibayar? Itu dibayar. Berapa? Dulu itu 500.000 per orang. Lumayan ya? Iya. Berarti seksi dancer itu bayarannya lumayan ya? Ya tergantung sih, ke kitanya sih segitu, tapi beda lagi ke teman. Susah nggak ngerintis karir jadi seksi dancer itu? Ada susah, ada enggaknya sih. Kalau dunia long trip agak susah. Long Long trip? Oh, jauh? Iya. Perjalanan jauh? Iya. Oh, berarti jobnya bukan cuma di Bali aja ya? Iya. Diajakin sama teman sih, kakak-kakaan dulu ngajaknya, "Dek, kamu enggak sih ke Kalimantan ngejob?" gitu. Awal-awalnya di Samarinda. Ke Kalimantan sama Inta. Itu juga kafe? Enggak, itu klub. Itu klub? Crown Itu grup? Ada yang kelola nggak? Kita punya agensi. Punya agensi ya? Kalau setiap berangkat, misalnya Kalimantan dulu itu berapa orang pas berangkat? Itu kita berempat. Berempat? Iya. Orang yang dari Bali 3 orang. Itu 1 orang dari mana gitu. Berarti sering ya emangnya keluar Bali ya? Iya. Udah berapa kali sih? Paling jauh kemana? Pernah keluar Indonesia nggak? Belum sih. Belum, tapi keliling Bali ya? Iya. Keliling Indonesia ya? Iya. Paling jauh di mana di Indonesia? Jayapura. Jayapura ya. Oh ya, Tia punya cerita lucu di Jayapura. Ini kejadiannya kapan kemarin ya? Baru-baru ini? Udah setahun sih lah. Udah setahun ya? Iya. Ceritanya kayak gimana tuh? Itu awal-awalnya diajakin, itu pun agensi kita. Nah, ikut agensi Kalpo, terus diajakin tuh ke Jayapura. Nah, pada akhirnya itu awal-awalnya sih kita baru sampai biasa kerja, nggak tahu ya bakal ada lockdown. Oh, waktu itu belum masa pandemi? Belum. Belum masa pandemi? Belum. Habis itu udah dance dong? Udah ngejob? Udah sempat sebulan isi di sana. Terus gajian kedua. Gajian kedua itu baru kerja 2 minggu. Nah, pada akhirnya di stop gara-gara itu Lockdown? Ya. Itu parahnya sih selama 6 bulan di sana. 6 bulan di Jayapura? Ya, tuh. Wih, ngapain aja di situ? Ya, susah banget ya kalau di karantina waktu ya di situ ya? Iya. Sakitnya kayak gimana, kita kerja harus cari uang sana sini, yang harus keluar sama teman-teman yang diundang sama tamu, itu kita pun dibayar. Iya. Di sana cuma berapa orang yang sisa ya, teman-teman udah pada pulang duluan, satu grupanku udah pada pulang. Yang tinggal itu 6 orang. 6 orang? Yang tinggal 6 orang? Yang di sana memang stay 1 orang. Ya itulah dampak pandemi ya. Pandemi yang benar-benar meluluh hentakan semua lini perekonomiannya. Betul banget. Dancer kayak Septi juga terkena imbasnya pasti ya. Pasti. Baru aja. Juga di sini juga kan. Lagi enak-enaknya baru ngangkat dikit, udah sering sana sini itu tongkrongan, ya itu klub. Ya baru lagi enak-enaknya maupun kafe, langsung kena kayak gini lagi. Ya lumayan. Kita bahas gini sekarang ya, tentang
suka duka dancer ya. Ya. Pasti kan ada godaan karena dunia malam, pikiran negatif tentang seorang Septi misalnya, karena memang profesinya seperti itu misalnya. Sekarang ada tanggung jawabnya profesi ini, jaga diri, Ya, jaga diri image. pasti. Nah udah kan, artinya terorganisir, ada event yang memang melindungi, menaungi. Ada, cuman ya kadang dari tamu-tamunya sih. Ada yang genit pasti kan. Genit iya, coba BO iya. Selama menggeluti profesi seksi dancer ini, berarti banyak godaan dong ya, suka dukanya ada dong ya. Ada. Sukanya di mana sih? Sukanya dulu dah, sukanya dulu. Sukanya ya kita kenal teman-teman baru. Terus ya punya wawasan lebih lah, ya kan. Terus tahu lebih bakat lebih juga kita ya dunia long trip ya kan. Kalau dukanya ya kita bisa sama teman pun bisa berantem. Oh ya, satu grup, Iya. satu tim. Kadang-kadang ada permasalahan ya. Iya. Kadang mungkin karena nggak suka, entah nggak tahu kenapa, terus mungkin salah paham karena dia mabuk gitu. Oh iya pasti ya. Kalian kan memang bekerja profesinya emang di dunia malam ya. Kita sebut dunia malam ya. Tapi emang godaan untuk hal seperti itu pasti ada ya. Alkohol segala macam dan lain sebagainya. Oke, godaan yang lainnya ada nggak? Misalnya ada yang berusaha untuk tanda kutip nakal gitu. Ada. Ke Septi ada? Ada. Kan Jelasin biasa kita tuh dicas tamu kan? Dicas, dibayar tamu? Enggak, dicas. Dicas? Cas duduk gitu nah. Oh, cas duduk. Mau dong ngecas. Kita tuh nemenin tamu selama 3 jam, entah itu 2 jam, entah itu ada bocoran yang 5 jam. Biasa, Oh iya, tahu. Biasa kita nemenin tamu. Ya entah mereka tangan lah atau apa. Itu pasti, kadang-kadang ya Pasti. seringnya. Entah mereka nyosor lah, ya kita yang harus pintar-pintar jaga jarak. Ya, karena memang tamu lagi minum ya. Iya betul. Jadinya pasti out of control. Pasti tangannya gerayang-gerayang. Langsung gimana langsung? Ada yang berusaha untuk nawar nggak? Tanda kutip tadi katanya Ya kalau masalah nawar itu udah biasa ya. Oh iya. Iya, itu kadang ke papinya langsung, kan kita ada papi gitu di tempat Di tempat itu. ada papinya, kadang ada maminya. Mhm. Mereka tuh datang, Septi ada yang mau BO, kamu mau nggak? Enggak pi, Oh. kita boleh nolak. Tapi emang dari dulu sampai sekarang kalau orang BO nggak pernah ngambil. Oh iya ya, oke. Berarti si Septi klarifikasi belum pernah BO ya? Belum. Oh, oke. Sampai saat ini sih. Emang aku pernah juga kebetulan waktu itu ke yang di lapangan itu ada sih kayak gitu, tempatnya emang dari luar tuh kayak tempat biasa, tapi ternyata pubnya di lantai 3. Oh ini dulu sih, udah lama sih. Nah itu juga kita juga ngelihat itu. Ya lagi-lagi tuh emang pilihan bisnis ya, kehidupan orang ya, kita nggak bisa gini lagi. Toh juga ada yang butuh juga kan. Selama itu tidak giniin kita ya nggak apa-apa, ya merugikan kita juga nggak apa-apa. Wih keren sih emang. Dancingnya macam-macam dong ya. Iya, kita kan punya. Kadang-kadang kan misalnya kalau oh ya latihan berarti ya terus ya tetap ya. Iya, kalau waktu di Samarinda, waktu di Kron itu kita setiap ada tematik itu Rabu sama Sabtu. Oh itu rutin latihan rutin Rabu Sabtu. Enggak, itu memang ada tematiknya. Oh tematik. Oh ya tematik. Ya Gitu. koreografernya gitu. Yang berbeda. Itu kalau kita yang koreo, entah itu mau kita nambah lagi koreo nggak apa-apa. Entah itu aja yang dipakai tiap harinya nggak masalah. Tuh. Pernah seseksi apa sih ngedance? Ngedance seseksi apa? Ya kita waktu di Ski Garden. Bajunya pernah yang Ski Garden pernah. Hah? Ski Garden kan pakainya G-string doang. ya model begitu, bikini ya kan. Kalau long trip sih agak ketutup. Oh long trip malah agak ketutup. Malah lokal yang di Bali lebih sering lebih terbuka. Entah itu ada kayak party gitu kayak bikini party. Promo minum ya kan. Kebetulan juga aku pernah dulu kerja jadi desainer freelance di Wildcat dulu. Depannya embargo. Dulu tapi. Ya itu dah. Jadinya kalau ada event aku mau trade atau bikin desain tuh memang kayak gitu sih di meja bar ya. Tapi memang profesi dan yang nari itu memang teman di kampus. Jadinya temanku di kampus, dia kuliah, dia menyelesaikan pendidikannya, dia satu sisi dia kerja seperti itu. Dan setelah dia dance, ya udah dia tutup bajunya dia, pakai baju, pakai jaket, dan pergi.
Tapi ketika dia sudah di atas panggung, dia akan menjadi orang yang lain lagi kan? Gitu. Ya kan? Dia berusaha untuk menjadi bioprofesional gitu logikanya kan? Kita anggap di luar biasa aja. Pas sudah di atas panggung, oh, ini dancer. Liar, ya tanda kutip yang memang liar itu yang dicari kan? Artinya sehingga si dancer itu akan terlihat lebih profesional. Keren sih. Berarti kamu udah biasa dong berpasangan sama, kan dancing kayak gitu kan? Iya. Sama cewek bertiga berempat di atas itu kan? Iya, itu entah Apa yang kamu koreo, rasain yang seksi. pada saat itu? Pernah demam panggung. Pernah demam panggung? Pernah. Sering sih kalau tempat baru. Apalagi yang kita jarang nari kan. Beda kalau kita udah tahu tempat, udah nguasain tempat tuh nggak masalah. Iya, iya. Kadang pernah demam panggung sih. Biasanya minum dulu. Oh, minum dulu. Iya. Sampai berapa banyak? Sampai mabuk langsung. Enggak sih. Kalau mabuk nggak bisa nari dong. Ya kan, ketika misalnya kamu pakai beberapa pose yang sedikit menantang, itu kan pasti sorakan penonton ada kan? Pasti. Di situ gimana Ntar rasanya? kadang kita Septi? yang ditarik tamu. Ntar Kamu kalau ngerasa seneng banget sih. pernah ditarik tamu? Pernah ditarik tamu, pernah celana tuh dipakein sama tamu, pernah. Pelekein? Iya, pas diturunin, dipelorotin gitu nah. Diporotin? Iya. Kelihatan dong? Iya, bener-bener kayak hampir setengah mau kelihatan pantat. Wih? Itu iya, ngamuk waktu nari di basar. Langsung apa yang terjadi? Ya aku turun, aku cari, aku pukul sih kepalanya. Oh ya? Dia ngasih sawer, cuman masuknya nggak bagus gitu nah. Kayak boleh sih kamu menantang biar kelihatan wow di depan orang-orang. Oh, kamu kasih sawer gini, tapi dancernya kayak gimana gitu. Tapi ya kita punya rasa malu Iya, juga iya ya sih. kan. Artinya kan pelecehan itu sih Iya namanya. sih. Ya, dia juga melakukan Langsung pelecehan datang. sih. Nggak asik tamunya tuh berarti. Kayak gitu lah. Oh, berarti biasa ada di sawer itu ya? Iya. Diselipin di dada gitu. Itu Kadang, biasa? Iya, udah biasa. Itu kalau di Bali sih kebanyakan. Ya. Tapi yang mereka tamu juga enjoy kan? Artinya Iya. kan enjoy kan? Yang penting satu nggak rese sih. Nggak rese ya? Iya. Dia nggak megang gitu ya? Maksudnya. Oke, bagus. Ya, itu dia. Satu lagi emang kita harus menghargai profesi Septi dan teman-teman Septi yang lain yang seprofesi sexy dancer. Mereka hanya mencoba untuk menghibur ya. Iya, Menghibur para konsumen atau pengunjung ya. Aku tahu sih ya, ingin cari sesuatu yang menyenangkan dan lain sebagainya sehingga stresnya hilang. Kalau aku sih gitu dulu, tapi sekarang biasanya ke kafe paling dengar musik, live music dan lain sebagainya. Artinya memang seperti itulah. Ada masanya. Ada masanya. Sudah hebat sih masanya. Tapi kadang-kadang pengen lagi sih. Cuma istri nggak ngasih. Ya. Bogenya aja sih. Itu dia kalau sudah masuk ke bar jam 10 udah ngantuk. Ya, tapi sekarang udah nggak lagi sih. Oke, luar biasa sih, berani. Oh ya, tato. Kenapa lebih memilih tato? Lebih gini ya, lebih pede pada saat menari kalau lagi tatoan. Enggak sih. Dulu pun sebelum jadi dancer emang suka ngeliat orang tatoan. Oh ya? Iya. Emang suka sama tato, seni tato. Boleh lihat tatonya? Boleh. Boleh ya? Oke, wah, tapi emang seksi sih ya. Memang seksi dancer. Tapi berarti body emang harus dirawat ya? Olahraga dong ya? Enggak pernah olahraga. Wah, bohong. Enggak pernah olahraga. Berarti kutukannya seksi berarti. Serius? Iya, enggak pernah. Makan, tidur. Tinggimu berapa? 160 lebih. Beratmu? Enggak tahu sekarang 50. Tapi makan biasa aja, nambah gitu. Tapi tetap ya. Oh, bagus loh, bodinya masih tetap bagus. Sekali ya. Sekarang umur berapa? Mau 25. 25. Keren sih. Tapi masa pertemuan sih ya, masih muda. Masih udah muda. Cabe. masih muda, tapi memang masih seksi sih bodinya. Oke, banyak kali tatonya. Referensi ini kan mau tato. Tato di mana? Ini banyak sih. Pertama kali tatuan ini. Biasanya tato itu yang melekat di badan ada sih beberapa orang ya. Dia ada artinya sih. Dia ingin tato ini maknanya ini harapan, doa. Karena karena pure ini memang seni. Senang aja. Senang aja. Pengen lihat tato kayak gini Gus ya.
Ini full kan batik semua. Hmm. Ini semua. Yang Septi suka motifnya apa kalau untuk tato? Karena di sana ornamen, di sini malah objek Ada. bunga, batang. Maunya sih ini old school, tambah lagi dikit Old school. biar nggak full, cuma Hmm. dikit gitu. Nah, cuman dia nggak full. Kalau ini kan full. Tato pertama yang mana? Ini Mana? dibikinin sama anak-anak ini. Oh, G Septi. Iya, dibikinin Wih. sama anak-anak pang gitu nah. Jadi ingat kalau tato zaman dulu kan pasti nama kan? Iya. Ya kan? G Septi, jagalah kebersihan. Setelah dibuka, ya kan? Uang bajunya jagal. Setelah dibuka, jagalah kebersihan kan? Tapi sekarang udah di cover sih, bagus, keren. Iya, dulunya jelek banget. Nggak sakit ya? Sakit sih pasti. Paling sakit cuman di sini. Wih, dekat ketek ya. Iya. Itu nggak pingsan. Masa Batu ya. sih enggak. Malah banyak yang nanya, itu bikin yang di dada itu nggak sakit. Kan kebanyakan cowok tuh kadang ada yang pingsan. Kan sempat ke sana nanya sama ajiknya, dibilang cewek lu kuat gitu. Kamu tuh selalu nambah gitu kan tato. Ada cowok kesini sempat tatoan pingsan. Ya lebih sakit beban hidup sih ya daripada beban jarumnya, jarum tato. Ya. Tapi emang tak lihat beberapa video di YouTube, emang cewek lebih suka ditato, lebih tahan dia ditato. Malah sampai di semua badannya dia ditato. Berarti ada tato yang tersembunyi dong Ada. di badannya, di perut. Apa ini? Bunga kuncup. Nanti lama-lama mekar seiring dengan besarnya perut. Burung sih. Burung. Oke, sip. Ini baju dance-nya. Enggak, Ini bukan baju dance. baju kerja. Hah? Baju kerja kalau lagi ngefloor gitu. Kan kita mau berangkat kerja, kan stylenya kayak gini. Kerja di mana? Enggak, kalau kita lagi long tape-an gitu. Oh, ini pakai bajunya ini ya. Oke. Ya, dancer ini disebut artis, orang yang berkecimpung di bidang seni dan ada nggak gerakan yang memang Septi ciptakan? Kalau gerakan sih Koreo. enggak, itu koreo dari orang ke orang. Jadi kita sering ngelakuinnya kayak saya dikasih koreo ini sama-sama jadinya kayak tukar-tukaran koreo juga gitu. Kalau koreo sendiri sih enggak. Berarti belum bisa nyiptain gerak, belum pernah nyiptain gerak, tapi kasih masukan, modifikasi, Kayak tambahan doang sih. ya. Koreo ini udah putus aja yang segini, masukin lagi koreo lain buat sendiri gitu. Keren sih. Tapi emang harus connect ya sama teman-temannya. Iya, nggak boleh terlalu ego. Kalau kita egois di dalam bidang itu, koreoku aja ini nggak boleh. Pernah ada kejadian seperti itu? Pernah, cuman ya aku bilang, ya aku nggak mau. Maksudnya kita berempat, dua koreo lah. Biar kita macamnya berapa koreo masuk, terus latihan, bentar malam. Kan kita beda-beda tempat. Oh, berarti setiap panggung tuh Septi selalu beda-beda partner? Iya. Kecenderungan Nggak sama. beda? Nggak sama ya? Memang tantangan ya? Langsung kenal orang pada saat hari itu, langsung Kita manggung. berbagi koreo, entarnya malamnya dipakai. Nanti terus lagi Apa tambah dipakai? lagi, dipakai lagi. Oh, ngedance maksudnya? Enggak, dipakai apaan? Oke. Ya. Oh, wah keren berarti. Tapi memang sudah kenal beberapa dancer. Jadinya kan circle-nya itu aja kan. Iya. Jadinya oke, kamu Septi partner sama ini. Oh ya, aku kenal gitu pasti dong. Kalau di Bali sih, ya Rata-rata kalau kenal di ya. luar nggak semuanya sih. Karena posisinya kan nggak berkecimpung itu aja. Banyak. Dancer baru lah, dancer lama kayak gitu. Nggak fire dance, nggak belajar fire dance. Sempat belajar waktu berapa tahun yang lalu. Cuman nggak kepake gara-garanya ada dance yang lain. Setiap tahun baru tuh kan enak gitu. Ya. Ya jobnya double lah. Iya, job double. Itu pun bayaran double pastilah. Dan itu pun bukan 1-2 tempat, sampai 5 tempat. Ya. Tanggal 31 tuh? Itu dari Jimbaran, Nusa Dua, pokoknya loncat-loncat dah tuh sampai ke KP-KP. Oh iya ya, durasi seksi dancer berapa menit sih kan? Sebentar ya. 15 menit 15 menit satu ya. sesinya. Jadinya bisa loncat-loncat 15 ke 20 ya. menit. Tapi kalau tahun baru sih 10.
kita lebih mempercepat karena kita butuh waktu yang belum dari di sana, belum macetnya di jalan. Jadinya memang harus estimasi waktu ya di perjalanan dan sebagainya. Oke, Septi, makasih udah bagi-bagi. Ke depan apa ingin dicapai goalsnya seorang Septi? Pengennya sih Septi Tia. bagian orang tua bisa bikin salon sendiri. Salon. Ya, bikin mau kursus ulang, mau kursus tato. Itu sih. Banyak banget, bingung gitu. Kan Jadi di bisa salon satu. itu, di salon Salon. itu bisa terima tato juga dong? Ya, maunya gitu. Emang bisa? Bisa, kenapa enggak? Mbak, saya mau prima, bentar lagi nato gitu. Enggak. Oh, enggak Kita ya? pasti kalau emang itu jalan, Hmm. kenapa kita nggak niat pegawai? Wih, keren sih. Ya, kita doakan supaya mimpinya Septi terwujud. Keren, Sungkara lah. Sungkara. Asal kita ada niat, sesuatu hal yang besar, dimulai dari yang kecil, dan tekun fokus pasti tercapai sih. Kayak sekarang kalau nggak ada sampingan apalagi. Iya, benar sih, benar sih. Untuk dance, seksi dancer masih suka. Terus ke depannya akan menjalani jadi seorang seksi dancer ini sampai Enggak kapan? sih. Nggak tahu kalau sampai kapan, cuman mikirnya sekarang itu usaha sih. Usahanya. Berarti udah mulai gini dong. Nanti usaha ya kayak Tapi masih oke lah kan, seksi dancer masih cinta dah. Iya, kalau sesi dancer masih cinta. Masih pasti. cinta dong pasti. Aku kepingin ngelihat kamu dance loh. Nanti kapan-kapan kalau ada event serius nanti di calling ya. Iya, siap. Kita siap datang ya. Iya. Nanti Iya, serius. benar. Ya, Iya. bener. Boleh nanti calling. Kemarin kita datang ke Kute Tattoo Expo. Ada seksi dancer yang nggak ada ya. Tapi banyak cewek-cewek yang tato sih. Kayak Itu kemarin nggak datang ke sana. Nambah tato. nggak ada namanya tato gratis ataupun dibayar. Aku bayar orang. Karena nggak mau yang posisi kita lagi enak mau ngerokok kan nggak boleh. Bener kan? Bener-bener. Nah, terus mau ngapa-ngapain mau gini dikit, kalau stop kan nggak boleh, ya kan? Pas tatonya. Kalau kita bayar sendiri kan bebas. Oh iya iya. Bener sih. Oke. Nanti mau di bagian mana lagi yang mau ditato? Mau nambah di sini sama di sini sih. Di pantat. Iya. Mau nambah. Wih. Tato apa mau di pantat? Ya, ada sih udah ada gambarnya. Udah ada gambarnya. Wih, ya lah, mantep. Tato di pantat. Keren sih. Wow. Oke, makasih Septi udah mau kita vlog hari ini. Kita lihat Septi luar biasa, pilihan hidup dan profesi yang dijalani dengan tekun dan serius ya. Jangan dilihat dari sisi negatifnya seorang sesi dancer ya, tapi bagaimana perjuangan seorang sesi dancer, perjuangan dari umur 16 tahun ya. Ya. Itu pasti asam garam, ya kan? Cari grup, cari partner, dianggap sebelah mata, sampai mau di BO ya. Ya, sampai dipanggil sama papinya katanya. Maminya ada? Ada. Ya udah maminya suruh ngeladenin yang ya kan. Oke, lalu ternyata Septi ini seksi dancer bukan cuma di Bali aja ternyata, tapi seluruh Indonesia, keliling Indonesia sudah, malah sampai di Papua. Jadinya profesi ini dijalani dengan benar-benar profesional dan pasti ini sangat menguntungkan, ya kan? Oke, ada pesan nggak untuk para seksi dancer atau yang ingin jadi seksi dancer seperti Septi? Yang bodinya masih bagus. Daripada Seriusan nggak pernah olahraga? nggak pernah olahraga. Wih, kenceng. Keren sih. Emang nggak pernah ya? Keren sih emang sih. Tiduran, nonton. Nah, dibilang Oh iya, kerjanya olahraga ya. Kan iya kan gerak kan. kan sekarang nggak gerak. Apalagi sempat lama nggak gerak kan. Sempat gendutan, tapi cepat lagi kurus. Ya, pesannya apa buat dancer-dancer yang ingin meniti karir di dancer, seksi dancer, entah itu fire dance atau apapun. Di dunia malam. Ya kalau buat dancer ya semangat aja deh. Buat narinya kalau buat dancer ya. Kalau buat yang baru ya kalau bisa jangan sih berkecimpung di dunia malam kayak kita. Wih, Iya, bener nggak sih? kenapa? Kalau suka ngedance ya bagus. Kalau yang enggak ya jangan sih kalau memaksakan. Bener nggak? Oh, ada sisi gelap yang tidak mungkin bisa ditolak. Akan menjadikan pribadimu sosok yang berbeda.
setelah masuk ke karena dunia itu. pandangannya ada yang bagus ada yang enggak. Gitu sih. Kalau yang nggak bagus, dia apa? Mikirnya kayak gimana? Ih, Gimana cara nangkalnya? Oh, ada yang cewek bilang murahan. cewek murahan. Aku kan pernah berantem sama orang juga dibilang gitu. Ngapain kamu mau jadi dancer? Kan emang kamu gampangan buat dipegang. Gitu. What? Iya, pernah ngomong orang seperti itu. Ya kita disakitnya di sana. Ketika profesi kita dianggap ini ya rendah ya. Betul. Padahal kita memang menjalani profesi dan kita dibayar untuk itu kan. Padahal ya niatnya menghibur. Cuman jadinya pemikiran orang karena kita narinya di gelap. Ngiranya itu gampangan banget sih, boleh dipegang. Padahal dibilang gampangan juga enggak, kan perlu keluarin uang dulu untuk megang. Iya tuh. Makanya Kalau nggak punya uang nggak usah megang. makanya kalau benar-benar mau coba-coba ya jangan deh. Tapi Iya. kalau emang suka ngedance ya bagus. Ya benar Harus sih. pintar-pintar jaga diri sih. Iya. Dan kadang-kadang juga ada beberapa wanita yang punya masalah lalu dengan keluarganya, dengan asmara dan lain sebagainya, malah dunia malam ini pakai pelarian juga ada. Kan? Betul. Saya juga gitu. Lumayan sih ya mendalamnya kalau masalah seperti itu ya. Dunia malam ini memang Ada kejam, ada enaknya. Betul sih. Tertarik sih untuk mendalami lagi, mengurik-ngurik lagi segala macam. Oke, makasih Septi. Sehat terus ya. Sehat terus. Semoga karirnya terus berkembang. Lalu apa yang ingin dicapai? Kayak mau buka salon, berarti mau bikin studio tato? Maunya sih gitu. Udah bisa tato? Enggak, mau ini dulu. Belajar tato dulu. Kulit babi kan dipakai biasanya atau kulit sapi? Iya kayak gitu dah. Iya kan untuk gambar kan? Ya. Sepupu sih. Tapi suka gambar emang sudah suka gambar. Kalau suka gambar sih nggak terlalu, cuman mau nyoba. Wih keren sih. Nggak ada salahnya ya kan? Ya semoga semua yang diimpikan Septi berhasil dan kedepannya semakin sukses dengan profesi apapun yang dipilih dan digeluti. Semoga. Makasih ya. Sama-sama. Luar biasa sih ini hal yang baru. Hal yang baru, ada sisi ya wow sih, keren sih. Kuat terus ya, sehat terus ya. Oke. Demikian vlog isi Putraka yang ke-8. Sampai jumpa di vlog isi pikiran Putraka yang ke-9. Makasih ya Septi, makasih ya.